Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Nur Asia TMSI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah, dan tidak ketinggalan pula para teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja, puji, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa barik maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit pidato yang berjudul Keutamaan Menuntut Ilmu. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya manusia dilahirkan ke dunia ini tanpa memiliki ilmu. Oleh karena itu, setiap orang tua berkewajiban untuk mengajarkan kepada anak-anaknya tentang ilmu pengetahuan. Karena manusia lahir di muka bumi ini dalam keadaan tak berilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh umatnya untuk menuntut ilmu sebagai bekal kehidupannya. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah sesuatu yang tergolong suci. Ilmu bagaikan cahaya atau pelita di malam yang gelap. Seseorang tidak akan dapat berjalan dengan baik di malam yang gelap tanpa adanya cahaya ataupun pelita. Demikian pula halnya, seseorang tidak akan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah kecuali dengan ilmu. Hadirin yang saya hormati, Allah mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu bukan tanpa sebab. Ada banyak sekali keutamaan-keutamaan menuntut ilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Salah satunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dari ayat tersebut tersirat janji Allah untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah, ilmu pengetahuan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jika kita berhenti belajar, sementara ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka kita akan tertinggal. Oleh karena itu, proses belajar manusia tak hanya berhenti ketika kita menyelesaikan studi di bangku pendidikan. Menuntut ilmu tak hanya dilakukan di bangku sekolah ataupun kuliah. Sejatinya, dunia ini adalah laboratorium pendidikan. Bahkan, setiap elemennya adalah sarana untuk menambah wawasan dan mengambil pelajaran. Karena itulah, proses belajar manusia harusnya berawal sejak manusia dilahirkan hingga kematian menjemput. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Hadirin rahimakumullah.
Hadis tersebut menjadi dasar dari ungkapan long life education, yang artinya pendidikan seumur hidup. Berdasar dari hadis itu pula, seharusnya kita termotivasi agar tak pernah lelah untuk terus belajar. Kita niatkan semua perjuangan menuntut ilmu ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat kelak akan kita bagi kepada orang lain, sehingga ilmu yang kita miliki tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, melainkan bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian, jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin innaka fainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau, yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya.